kitab-kitab yang berbau tasawuf falsafi Ibnu Arabi seperti karya Hamzah Fansuri dibakar habis-habisan di depan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh atas perintah penasihat Sultan Aceh pada saat itu yang bernama Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini kami membahas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi menggunakan sumber-sumber asli. Kali ini kita akan membahas tentang renungan Ruang Hampa Tasawuf Nusantara bagian akhir. Di sesi sebelumnya, kami telah membahas tentang apa itu intisari dari tasawuf falsafi Ibnu Arabi. Kami juga telah membahas beberapa ungkapan mabuk atau syatuhat para sufi, misalnya Al-Hallaj yang mengatakan Anal Haq, aku adalah Tuhan Sang Maha Nyata. Bayazid yang mengatakan Subhani ma a'zama sya'ni, Maha suci aku, betapa agung keadaanku. Nah, di Nusantara ada juga sebenarnya contoh jalur tasawuf mabuk ini, yaitu Syekh Siti Jenar. Dalam suatu cerita, Siti Jenar ketika ditanya oleh dua utusan yang dikirim untuk memanggilnya agar menghadap ke Sunan Giri, dia menjawab, Ki Syekh Siti Jenar suwung mung Allah ingkang ono. Syekh Siti Jenar kosong, kini hanya Allah yang ada. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini biasanya muncul dari para sufi di jalur mabuk atau sukr. Disebut demikian karena ia berbanding terbalik dengan para sufi yang ada di jalur waras atau sahwun. Penjelasan paling awal dalam manuskrip tasawuf tentang dua jalur mabuk dan waras ini bisa ditemukan di kitab Al-Luma' karya Abu Nasr As-Sarraj, juga dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Qushairi. Sebelum kita uraikan definisi jalur sufi mabuk, kita perlu memahami apakah yang mendasari munculnya ungkapan mabuk cinta oleh Al-Hallaj, Bayazid, atau Siti Jenar. Ungkapan mabuk cinta muncul dari lisan para sufi itu karena begitu tingginya cinta mereka pada Allah, sehingga tiada yang mereka lihat, rasakan, dan ada kecuali Allah sendiri. Kata aku yang mereka utarakan dalam syatuhat mereka bukanlah aku yang partikular dan individual, melainkan aku yang bersifat universal dan ketuhanan. Qushairi menyatakan bahwa mabuk cinta atau sukr ini terjadi karena mereka begitu terkesima melihat keindahan Tuhan yang melampaui kata-kata. Fa'idha kushifal abdu bina'atil jamal haswala sukru. Ketika disingkapkan pada hamba itu keindahan Tuhan, maka muncullah mabuk cinta ilahi dalam dirinya. Lalu, apakah semua sufi mabuk ketika melihat keindahan Tuhan? Tentu. Jika melihat keindahan alam semesta saja, seseorang begitu terkesima. Bagaimana bisa seseorang tidak terkesima dan mabuk ketika melihat keindahan Tuhan? Namun, apakah semua sufi ada di jalur mabuk seperti Siti Jenar? Tidak. Sebelum kita ke contoh para sufi, kita coba lihat dulu contohnya dari para nabi. Di salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman kepadanya, maka Musa berkata, "Oh Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah menjawab, "Engkau takkan sanggup melihatku. Namun, lihat saja ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan dirinya pada Musa, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan
Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau. Aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Pada dasarnya, keadaan Musa jatuh pingsan adalah keadaan mabuk karena melihat keindahan Tuhan seperti yang dialami oleh semua sufi. Oleh Kusyairi, mabuk seperti yang dialami oleh Nabi Musa diartikan dengan al-ghaibah biwaridin qawiyyin, menghilang karena kehadiran Tuhan yang begitu kuatnya. Sedangkan keadaan Musa ketika kembali waras diartikan dengan ar-ruju' ilal ihsas ba'dal ghaibah, kembali pada kesadaran indrawi setelah menghilang. Hanya saja di antara para sufi ada yang sadar kembali seperti Nabi Musa, namun ada juga yang tak kunjung sadar dan terus-menerus dalam keadaan mabuk seperti Al-Hallaj, Bayazid, atau Siti Jenar. Jika jalur sufi mabuk ini diawali oleh Bayazid di Khurasan di wilayah timur Persia kuno, jalur sufi waras diawali oleh Junaid di Baghdad. Jalur sufi mabuk ini kemudian tersalurkan di bumi Persia, India, Pakistan hingga saat ini dan nampak dalam berbagai guratan seni sastra dan nyanyiannya. Lalu di Indonesia, apakah jalur sufi mabuk ini ada? Jalur tasawuf mabuk yang kita kenal di Nusantara diwakilkan oleh Syekh Siti Jenar. Mengingat ada kemiripan cerita antara Hallaj dan Siti Jenar yang sama-sama dipenggal karena syatohajnya, Siti Jenar kerap disebut sebagai Hallajnya Nusantara. Intisari dari ungkapan mabuk para sufi hanya bisa dipahami melalui ajaran Ibnu Arabi, yaitu wahdatul wujud dan insan kamil. Ungkapan syatohat para sufi seperti yang dilafalkan oleh Siti Jenar, kisah Siti Jenar suwung, mung Allah ingkang ono, Syekh Siti Jenar kosong, kini hanya Allah yang ada, bukanlah ungkapan keakuan ego atau ungkapan pengakuan diri sebagai Tuhan. Justru itu adalah ungkapan peniadaan diri. Manusia sempurna, keakuan mereka telah meniada sehingga hanya Allah yang ada dalam kesadaran mereka. Bukankah pada hakikatnya hanya Allah yang ada dan tidak ada keberadaan di luar Dia? Wahdatul wujud dan manusia sempurna adalah dua intisari puncak makrifat dalam dunia intelektual Islam. Selain mengguncangkan bagi sebagian pemikir Islam, ajaran ini memberikan perspektif yang mendalam dan bermakna bagi para pejalan ruhani dari dulu hingga saat ini. Nah, ada dua karya agung Ibnu Arabi yang mensarikan ajaran-ajarannya. Pertama, Futuhat Makkiyah yang berjilid-jilid, kedua Fususul Hikam yang lebih ringkas dan padat. Namun perlu digarisbawahi bahwa kitab Fususul Hikam di sini berbeda dengan Al-Hikam karya Ibnu Athaillah yang banyak dikaji di berbagai pesantren di Indonesia. Banyak para ulama yang menyetarakan kitab Futuhat Makkiyah karya Ibnu Arabi dengan kitab Masnavi karya Rumi. Mereka menyebut Masnavi sebagai futuhatnya Jalaluddin Rumi. Sebenarnya bisa juga dikatakan bahwa jika Ibnu Arabi adalah puncak ekspresi ma'rifat, maka Rumi adalah puncak ekspresi mahabbah, di mana keduanya adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Walaupun riwayat yang menyebutkan pertemuan langsung antara Ibnu Arabi dan Rumi lemah, murid utama Ibnu Arabi, yaitu Al-Qunawi, hidup di tempat dan masa yang sama dengan Jalaluddin Rumi, yaitu kota Konya pada abad ke-13. Rumi beberapa kali melaksanakan sholat yang diimami oleh Al-Qunawi. Ketika Rumi meninggal, Al-Qunawi pingsan di tengah kerumunan orang yang mengiringi jenazah Rumi. Bahkan, makam keduanya hingga hari ini tidak berjauhan, terletak di kota yang masih sama namanya, yaitu kota Konya di tengah-tengah Turki. Rumi dan Ibnu Arabi muncul dalam panggung sejarah ketika berbagai keilmuan Islam sudah memuncak. Misalnya di puncak ilmu kalam,
ada Fakhruddin Ar-Razi yang disebut dengan Sultanul Mutakallimin, Sultan Ulama Ilmu Kalam. Di puncak ilmu falsafah Islam ada Ibnu Sina yang disebut dengan Asy-Syaikh Ar-Rais, Syekh pimpinan para filsuf. Di puncak ilmu tasawuf kalami ada Al-Ghazali yang disebut dengan Hujjatul Islam atau bukti kokoh agama Islam. Pada masa hidupnya, Rumi telah menyerap berbagai keilmuan tasawuf dari para pendahulunya termasuk Ibnu Arabi. Menurut Syed Hussein Nasr dalam bukunya Islamic Art and Spirituality, pada abad ke-13 di mana keilmuan tasawuf mengalami puncak keemasannya, Rumi telah menyerap 3 jalur pendekatan tasawuf. Makhafah atau takut dengan pengagungan pada Allah oleh Daud Al-Antaki, Mahabbah atau cinta pada Allah oleh Rabi'ah Al-Adawiyah dan Al-Hallaj, Ma'rifah, mengenal atau mengerti Allah oleh Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Kembali ke diskusi awal kita, 2 ajaran inti dalam tasawuf falsafi yang dipaparkan oleh Ibnu Arabi ini juga terserap dalam kitab Masnawi Rumi. Terkait insan kamil misalnya, Rumi memaparkan melalui hikayat Nabi Yusuf dan tamunya yang datang membawa sebuah hadiah. Lalu ada pertanyaan, pernahkah tasawuf falsafi Ibnu Arabi sampai di Nusantara? Jawabannya adalah pernah, namun tak lama kemudian punah dan musnah. Di Nusantara, ajaran tasawuf falsafi awal mulanya muncul pada abad ke-15, digagas oleh Hamzah Fansuri di Pulau Sumatera. Dia hidup di akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Hamzah melantunkan bait sastra puisinya dalam bahasa Melayu. Jalur intelektual tasawuf falsafi Ibnu Arabi kemudian dilanjutkan di abad ke-17 oleh beberapa intelektual lainnya seperti Syamsuddin As-Sumatrani, Abdul Rauf As-Singkili, dan Yusuf Al-Maqasiri. Namun, sayangnya di tengah abad ke-17 ini pengikut aliran tasawuf falsafi diserang dan disesatkan. Pada tahun 1637 misalnya, kitab-kitab yang berbau tasawuf falsafi Ibnu Arabi seperti karya Hamzah Fansuri dibakar habis-habisan di depan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh atas perintah penasihat Sultan Aceh pada saat itu yang bernama Ar-Raniri. Dalam salah satu karyanya yaitu kitab Fathul Mubin, Ar-Raniri penentang Wahdatul Wujud berkata, "Syahdan bahwa tatkala itu aku masuk dalam negeri Aceh pada masa Sultan Syah marhum Darussalam atau Sultan Iskandar Tsani. Tatkala itu zahirlah kaum Wahdatul Mutlaq, wujudiyah yang mulhid atau menyimpang lagi zindik. Maka disuruh raja himpunkan segala yang mengetahui agama dan memeriksai mana yang benar dan mana yang salah. Maka berbahaslah mereka itu dengan kami beberapa kali pada majelis marhum Sultan Iskandar Tsani itu. Barang siapa mengambil hujjah dan dalil pada mensabitkan atau menetapkan iktikadnya atau keyakinannya dengan zahir makna ayat mutasyabihat dan hadis sifat dan syadhiyat atau ungkapan mabuk cinta pada Tuhan, maka jadilah ia kafir yang zindik." Bukan hanya itu, tahun 1637 adalah tahun yang sangat gelap untuk para penganut paham Ibnu Arabi karena mereka, terutama pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani, dikejar-kejar dan dipaksa untuk melepaskan pahamnya. Ar-Raniri menyebut mereka kafir dan zindik, dan lebih dari itu, bahkan ada riwayat yang menyatakan para pengikut paham Wahdatul Wujud dilemparkan di tengah-tengah kobaran api. Sebenarnya hal ini sangat disayangkan. Jikapun mereka dianggap sesat, bukankah bisa bersaing terbuka secara intelektual? Bukankah di antara mereka bisa beradu argumen dengan sportif? Di Turki dan Iran misalnya, paham Ibnu Arabi diterima oleh sebagian kalangan tanpa pengkafiran dari sebagian lain yang mungkin tidak setuju dengan pemahaman Ibnu Arabi. Nah,
Alasan mendasar mengapa jalur tasawuf falsafi Ibnu Arabi ini tidak diterima dengan tangan terbuka oleh kaum muslimin di Nusantara adalah karena Islam di Nusantara mempunyai kecenderungan ilmu kalam. Falsafah Islam saja tidak dikaji, apalagi tasawuf falsafi yang derajat keilmuannya lebih tinggi. Tasawuf falsafi Ibnu Arabi inilah ruang hampa dimensi tasawuf Nusantara. Kami hanya mengangkat fakta sejarah dan mengulas secara ringkas tentang tasawuf falsafi ini. Bahwa teman-teman sekalian setuju atau tidak setuju, silahkan memberikan komentar dan tanggapan di bawah video ini. Selanjutnya, setelah teman-teman sudah memahami hubungan intelektual spiritual antara Ibnu Arabi dan Rumi, dan setelah memahami bahwa Rumi secara langsung atau tidak telah mendapatkan pengaruh dari Ibnu Arabi, kira-kira bagaimanakah Rumi memaparkan ajaran tasawuf falsafi ini dalam hikayat-hikayat Mathnawinya? Insya Allah, kita akan membahas tentang salah satu di antaranya, tentang ajaran manusia sempurna melalui hikayat Nabi Yusuf dan tamunya yang datang membawa sebuah hadiah. Alhamdulillah wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa atratihi wa hasbunallah